Baik, ini dia hadisnya. Hadisnya ini banyak yang riwayatkan ya, antara lain Imam Ahmad dalam Musnadnya dari hadis Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu anhu, juz 4 halaman 278, hadis nomor 18.557 dengan sanadnya dari Al-Bara bin Azib. Ia mengatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Kata Al-Bara bin Azib, perhatikan baik-baik. Apa katanya? Kami pernah satu ketika keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu urusan jenazah seorang lelaki Ansar. Fantahaina ilal qabri. Singkat cerita, kita sudah sampai ke kuburan. Walamma yulhadu, begitu sudah dikubur, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu duduklah jongkoklah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa jalasna haulahu, kita pun duduk di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'anna ala ru'usina at-tayru, seolah-olah di atas kepala kita ada burung. Wa fi yadihi 'udun yangkutu atau yungkatu fil ardi, dan di tangannya ada ranting, ada kayu yang ia pakai untuk coret-coret di tanah. Farafa'a ra'sahu, lalu beliau mengangkat kepalanya. Faqala, lalu beliau mengatakan, ista'idzu billahi min 'adzabil qabri, ista'idzu billahi min 'adzabil qabri, ista'idzu billahi min 'adzabil qabri. Berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa neraka, berlindunglah kalian kepada Allah, dari siksa kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa kubur. Sampai 3 kali Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada orang-orang yang mengiring jenazah itu, yang ada di kubur jenazah yang baru dikubur itu. Apa artinya? Artinya bahwa siksa kubur itu ada. Siksa kubur itu ada, dan jangan ada orang ragu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam perlu untuk menegaskannya sampai 3 kali dalam bentuk nasihat, supaya mereka selalu memohon kepada Allah untuk atau agar dilindungi dari siksa kubur. Pak, Bu, nanti kalau dikubur itu ya, itu kan kita nanti dibungkus, terus taruh di situ, terus ditutup. Itu betapa gelapnya ya. Gelap, ada cacing, waduh macam-macam deh. Kalau kehujanan air ngalir ke situ, begitu enggak? Ya Allah. Nah, itu tuh bakalnya kita tuh semua tuh. Ya. Itu bakalnya kita tuh sebelum ke surga. Atau na'udzubillah, sebelum ke neraka. Dan itu pasti. Thumma qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirati nazala ilaihi malaikatun minas sama'i bidul wujuh. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, apabila riwayat hidupnya di dunia ini selesai dan dia hendak menghadapi akhirat, maka datanglah malaikat-malaikat dari langit dengan wajah yang putih berseri, ka'anna wujuhahumus syamsu, seolah-olah wajah para malaikat itu adalah matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, bersama mereka ada kafan dari kafan-kafan surga, wa hanutun min hanutil jannah, dan wewangian dari surga.
hatta yajlisu minhu maddal basari. Sampai akhirnya mereka datang duduk, dimulai dari calon mayat tadi berbaris sepanjang pandangan mata, saking banyaknya malaikat yang datang. Rombongan malaikat itu menjemput. Ini orang beriman mau dicabut nyawanya, Allah kirimkan malaikat banyak sekali. Sampai di calon mayat ini, malaikat duduk berbaris sepanjang penglihatan, sepanjang pandangan mata. Wajahnya nggak kayak kita gini-gini lah, wajahnya kayak matahari, bersinar. Membawa kafan dan wewangian dari sorga. Thumma yaji'u malakul mauti. Kemudian malaikat maut, malaikat pencabut nyawa nih, presidennya nih datang. Yang tadi pengawalnya, ini presidennya datang. Hatta yajlisa 'inda ra'sihi, sampai dia duduk di samping kepalanya, kepala calon jenazah tadi. Fayaqulu ayyatuhan nafsut thayyibah, lalu dia mengatakan, wahai jiwa yang bersih, yang wangi, yang suci, akhriji, keluarlah kau, ila maghfiratin minallah, menuju ampunan dari Allah. Kok bisa begini ya? Tadi saya dengar, saya nggak kedengar dong dari sana ya? Waduh, kasihan betul. Diulang dari mana nih ya? Ntar dulu, sudah kenceng-kenceng ngomongnya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa seorang hamba yang mukmin apabila hendak selesai urusan hidupnya dan mau menghadapi akhirat, nanti Allah kirimkan malaikat-malaikat datang dari langit dengan wajah yang bersinar seperti matahari. Mereka lalu duduk mulai dari kepala calon mayat tadi sampai sejauh pandangan mata, saking banyaknya malaikat yang datang mau menjemput. Apa yang mereka bawa? Kafan dan wewangian dari surga. Lalu datanglah malaikat maut di sebelah kepalanya. Malaikat maut mengatakan, akhriji, keluarlah engkau, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa, wahai roh yang bersih, yang wangi, yang suci, keluarlah engkau, ila maghfiratin minallah, menuju ampunan Allah. Itu pertama, yang paling penting adalah ampunan Allah. Manusia nih, manusia nih setiap hari minum, yang diminum airnya Allah, gitu nggak? Setiap hari mandi, mandinya pakai airnya siapa? Airnya Allah. Rezeki-rezekinya Allah, semua yang dia pakai adalah fasilitas dari Allah. Setelah itu, dengan fasilitas dari Allah pula dia berbuat dosa. Rezeki numpuk, Allah kasih fasilitas, berbuat dosa juga. Itu dia kita tuh, begitu enggak? Kita lah gitu, ya. Tinggal kita minta ampun lah kepada Allah, ya. Mumpung belum kedatangan rombongan malaikat nih. Jadi kalau malaikat maut mengatakan keluarlah engkau menuju ampunan Allah, memang itu yang paling kita butuhkan, gitu kan? Ampunan Allah paling kita butuhkan. Dan kita diajari sejak kita masih hidup,
Sebelum ini kita diajari, habis sholat kita istighfar, gitu nggak? Habis sedekah kita istighfar. Tuh, habis ibadah saja kita istighfar, mohon ampun, apalagi habis berbuat dosa, gitu nggak? Nah, ini caranya Allah mengajari akhlak buat orang yang hatta ya'khudhuha, sampai akhirnya mereka lah yang malaikat-malaikat itulah yang memegang ruh tadi. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan wa fi dzalikal hanut, lalu mereka letakkan ruh tadi di kafan yang dari surga dengan wewangian yang dari surga. Oh, dihormati sekali, dimuliakan sekali nyawanya orang yang beriman. Wa yakhruju minha katiyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardi, dan dari roh tadi keluar bau yang lebih wangi daripada misik yang terwangi di atas dunia ini. Wangi sekali, semerbak. Mudah-mudahan itu kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Qala, beliau mengatakan, fayas'aduna biha, lalu mereka naik membawa ruh tadi ke langit. Fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadha ar-ruhut tayyib. Maka tidaklah mereka melewati segolongan malaikat. Jadi di langit sana, itu di atas sana ada makhluk Allah yang namanya malaikat. Nanti mereka membawa roh tadi itu melewati segolongan malaikat-malaikat. Kapan mereka lewati malaikat, pasti semuanya katakan, ini roh siapa nih, wangi sekali. Fayaquluna, lalu malaikat-malaikat pembawa roh tadi mengatakan, fulan ibn fulan, ini fulan bin fulan, jamaah pengajian Masjid Al-A'raf. Masya Allah. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunaha biha fid dunya, disebutkan dengan sebaik-baik namanya yang pernah disebutkan untuk dia di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai akhirnya mereka sampai ke langit yang paling dekat. Fayastaftihuna lahu, lalu mereka minta dibukakan langit itu. Jadi langit itu sebuah bangunan, ada pintu. Assalamualaikum, tolong dibuka. Fayuftahu lahum, lalu dibukalah untuk mereka. Fayashi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila as-sama'i allati taliha hatta yantahi bihi ila as-sama'i as-sabi'ah. Lalu malaikat-malaikat yang ada di langit pertama itu mengiringinya. Apa istilahnya? Bukan. Mengawalnya sampai kalau di langit kedua ada malaikat-malaikat lagi, sampai ke langit ketiga, semua sampai ke langit ketujuh dikawal oleh malaikat-malaikat dari langit pertama, kedua sampai ke langit ketujuh. Dikawal. Sebelum manusia mengawalnya, dikawal. Atau ini sudah dikubur terus saya nggak ngerti ya, nanti kita lihat. Fayaqulullahu azza wa jalla, lalu Allah mengatakan, uktubu kitab abdi fi illiyin. Allah perintahkan kepada para malaikat, ini tulis catatan amal hambaku ini sebagai orang yang berada di tingkat yang paling tinggi. Rombongannya orang yang illiyin, memperoleh derajat, memperoleh surga yang tinggi. Wa'iduhu ilal ardi, dan kembalikan dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, karena aku dari bumi itulah
aku ciptakan mereka, wa fiha u'iduhum, dan di bumi itulah aku kembalikan mereka, wa minha ukhrijuhum, dan bakalnya dari bumi itulah aku keluarkan mereka taratan ukhra, untuk kali yang lain. Nanti dibangkitkan juga di bumi. Qala, beliau mengatakan fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, lalu ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Fayatihi malakan, lalu datanglah kepadanya 2 orang malaikat. Nah, hujan lagi enggak? Hujan lagi nih. Fayujlisanihi, lalu kedua malaikat mendudukkan orang tadi, dikubur. Rohnya datang, masuk lagi, didudukkan oleh kedua malaikat. Fayaqulani lahu man rabbuka, lalu keduanya bertanya, siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah, lalu dia mengatakan Tuhanku Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk, apa agamamu? Fayaqulu diniyal Islam, agama saya Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul, ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum, tahukah kamu siapa tuh orang yang diutus di tengah-tengah kalian? Fayaqulu huwa Rasulullah, oh dia Rasul, dia utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu wa ma ilmuk, kedua malaikat tadi mengatakan, kamu bisa tahu dari mana? Fayaqulu qara'tu kitab Allah, aku baca kitab Allah, aku baca Al-Quran, jadi tahu. Fa'amantu bihi, jadi lalu saya beriman, saya percaya. Wasaddaqtu, dan saya membenarkannya. Apa nih artinya nih? Artinya nih, semestinya orang beriman itu menjawab masalah, pertanyaan, pengetahuannya jelas bersumber dari Al-Quran. Kalau begitu, jangan Al-Quran dibaca hanya untuk peroleh pahala. Bulan puasa 3 kali khatam, dapat apa? Nggak tahu. Cuma 3 kali khatam saja, dapat ilmu, ya orang nggak paham bahasanya. Coba kalau baca koran, dibaca terus sampai paham, gitu nggak? Kan nggak adil. Koran dibaca paham, Quran kitabnya sendiri yang paling penting nggak paham. Tuh. Jadi ini agenda terbesar bagi permasalahan umat Islam, di mana umat Islam baca Quran nggak paham. Meskipun adalah solusi, ada Quran terjemah, beli tuh, ya. Enak di sini mah, habis ngaji tinggal ke atas, mau cari Al-Quran terjemah model apa saja ada. Ada yang diceloneng-celoneng pakai hijau, pakai merah, pakai kuning, pakai krem, bagus-bagus dan murah-murah. Ya. Wah, jangan ini mahal. Apaan mahal? Cuma 200.000. Kacamata 500.000, sepatu 500.000, nggak bilang mahal. Tas yang dibawa-bawa terus, selalu carinya yang harga 150, 200, nggak bilang mahal, ya nggak? Kenapa? Karena dia butuh untuk kecantikannya. Padahal kecantikan ini juga lebih penting, gitu kan? Kecantikan hati lebih penting, yang sumbernya dari itu tuh. Baik.